Fikih itu kalau ibarat masakan dia itu nasi, tinggal makan kita sudah. Bahannya apa? Quran, hadis, ijma, itu bahannya. Padinya, ladangnya, kan? Diolah lagi masak jadi nasi, ini lebih fikih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan jadi amal kepada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita mulai pengajian ini kita awali dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Rabbi zidni ilma ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كاسر النوالي يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. لهم الفاتحة. Ini doa kumpulan, ini doa kumpulan ilmu hikmah, ilmu ma'rifat, ilmu zuhir, masuk semuanya. Ini rangkuman dari doa al-hikam, rangkum dari kiai besar di Jawa itu, namanya kiai lupa saya pernah itu. Nah, itu dibaca, kalau dibaca. Bahkan di situ ada doa itu taqabbal minna, itu doa setelah kita bersedekah. Kalau kita bersedekah itu doa itu. Allahumma taqabbal minna. Sininya Allahnya dilanggar.
taqabbal minna. Setiap kita bersedekah, setelah bersedekah itu kita baca doa itu. Ini taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu banyak innaka antat tawwabur rahim. Setiap kita selesai berdoa, selesai bersedekah, kita baca doa itu. Jangan lupa. Itu ijazahnya itu langsung dari Rasulullah SAW dari Ki Muharrar Jemaah. Kita lanjutkan. Fikih itu akhir-akhir ini sudah mulai dilewatkan. Orang ajarnya Quran hadis. Quran hadis. Fikih itu kalau ibarat masakan dia itu nasi, tinggal makan kita sudah. Bahannya apa? Quran, hadis, ijma' itu bahannya. Padinya, ladangnya, kan? Diolah lagi masak jadi nasi, itu fikih. Jadi salah kalau orang belajar fikih itu tidak baca Quran. Ini nasinya. Quran itu masih gabahnya. Masih gabahnya. Kemudian apa namanya? Padi itu, beras itu masih hadisnya. Ini udah nasi. Jadi kita kalau belajar fikih, toh sakit cari dalil lagi. Ini udah dalil jadi sudah. Dalil jadi. Katanya kita pikir kok mana dalilnya, mana Qurannya? Wow, udah dari nasi tanya mana padinya? Tinggal makan gitu, tinggal makan. Ini orang aneh-aneh sekarang ini. Ya, mau ibadah ribetnya udah. Sudah berpikir tidak mau, disepelekan pikir. Ibadah sah tidak itu karena pikir. Pikir tidak tahu, tidak sah ibadahnya. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Tayamum ya. Yang batalkan tayamum. Walladzi halaman 106. 106 dah saya bukuin ya. Biar cepat. 106. Jadi saya kombinasi dengan Bulughul Maram. Ini kitab isinya. Ini dalilnya di sini. Dalilnya di sini. Nah, ini barang matinya, barang menjadinya. Tidak ada orang apa jamaah anu pula sengaja ngetes. Nih, ya bisa bacakan. Mana dalilnya? Dalil nanti kalau makan nanya dalil. Ribet ini tak berbadan. Kasih dalil kita percaya juga. Mereka itu tidak paham dalil. Tanya dalil kasih dalil tak mau. Doib dari dia. Maaf Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtilu walladzi perkara masalah yubtilu yang bisa membatalkan apa alladzi at-tayammum. Jadi perkara yang bisa membatalkan tayammum. Salah satu dan ketiga. Ahaduha tawi salah sejenis salasah. Ahaduha dapun tiga daripada salah tiga itu kullu ma abdalal wudu'an. Setiap perkara yang batalkan wudu maka batallah tayammum. Ini kayaknya udah ya? Coba sih, udah loh. Belum ya? Oh, belum. Saya bukuan kok. Baik. Wasabaqo lan tulis diterangake bayanuhu sabaqo itu lah lewat bayanuhu keterangannya di asbabil hadas di dalam bab hadas. Faman kana mutayyiman summa ahdasa batala tayammum. Faman barang siapa kana yang menjumpai mutayammiman orang yang tayammum summa ahdasa kemudian dia hadas batala maka batal apa tayammum tayamnya seorang itu jelas kan? Kayak dia apa namanya berhadas ya batal sama seperti wudu. Wasani adapun yang kedua itu ru'yatul ma'i melihat air, tiba-tiba melihat air. Wabi batalus mata wujudul ma', dia melihat apa namanya wujudnya air.
tiba-tiba kok hujan. Tapi ini tayamum yang ketika faktul ma, tayamum yang dilakukan ketika tidak ada air, bukan tayamum ketika sakit. Kalau tayamum ketika sakit hujan lebat pun tidak batal tayamumnya. Ini faktul ma, ketika kita tidak boleh kena air. Kenapa? Dia takut kalau kena air itu mencidrai tubuhnya, makin parah penyakitnya sehingga dia mati. Nah, itu boleh tayamum. Boleh tayamum. Kena air gigil tak sembuh-sembuh demamnya, tayamum. Islam tidak memberatkan. Untuk kena air gigil macam mana kena keremut, kena air makin jadi keremutnya. Saya paksakan. Fi ghairi waktu sholati, di luar waktu sholat. Paman barang siapa tayamum bertayamum li faktil ma'i, karena tidak adanya air, summa ro'a al-ma'a, nuri ningali sowo al-ma'a, kemudian orang itu melihat air, au tawahum qabla dukhuli, atau dia meyakini ada air di pada air di sholati, ketika sholat, batola tayamuhu, maka batal tayamumnya. Sebelum masuknya sholat, tiba-tiba dia meyakini adanya air, maka batola tayamuhu, batal tayamumnya. Jadi ini dalam kitab Bulughul Maram ini dijelaskan begini tentang tayamum itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya ya. Qala Rasulullah kharaja rajulani fi safari fahadrati as-shalat. Kharaja rajulani, datang seorang laki fi safari fahadrati as-shalatu, kemudian orang laki-laki di sholat. Walaysa ma'ahuma ma'un, tapi bersama dengan itu tidak ada air. Fatayamuma sa'idan thayyiban, maka keduanya itu kemudian bertayamum. Fasallaya, maka dia sholat. Summa wajada al-ma'a fi waqti, kemudian wajada al-ma', dia melihat air, dia menemukan air fil waqti, ketika sholat. Fa'ada ahaduma sholatan, salah satu di antara mereka itu ada sholatan, mengulang sholatnya, berwudu dan wudu. Walam ya'ud al-ukhra, walam ya'ud al-akhru, tapi yang satunya tidak mengulang. Rumah ataya Rasulullah SAW, dua-duanya kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Ada dua orang musafir laki-laki, dia sholatnya tayamum karena tidak ada air. Nah, ketika sholat ada air, ada air, maka yang satunya itu batalkan sholatnya, kemudian mengulang sholat dengan wudu. Yang satunya lanjut, lanjut. Selesai sholat, ataya Rasulullah SAW berdua dengan Rasulullah. Fadha karo dari kalau keduanya menceritakan hal ikhwal yang dilakukan mereka berdua itu, masing-masing cerita. Yang satu mulai, yang satu lanjut. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala, mongko tahu sapa Nabi alladzina maring wong lam ya'ud asabata as-sunnah. Lam ya'ud, tidak mengulang. Orang balik walladzi asbahta, yang tidak mengulang ya, asabata as-sunnata, maka yang ini mendapat sunnah. Yang tidak mengulang, lanjut tadi itu kan dapat sunnah. Wa ajrataka, kemudian wa ajrataka sholatuka. Faqala lil ukhra, yang lainnya tadi yang ulang tuh, yang ulang adruka marratain, dapat 2 pahala. Ayo. Jadi tidak ada bid'ah kan? Terus kita kan tidak sesuai bid'ah. Ini kita dua-dua dapat loh, yang lanjut dapat satu kesunahan, yang ulang ajro marrotai dapat 2 pahala. Kedua Pak, saking bijak Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau ada orang datang, sowan, gitu ya, jawabannya satu sama lain tidak sama, sesuai dengan kolbunya.
sesuai dengan kemampuan mentelaah agama sampai di mana syariat orang ini. Itu tidak asal bunyi, tidak asal bunyi. Jadi dua-duanya boleh. Sampai misalnya tayamum itu karena difaktir karena nggak ada air. Pas sholat ada satu rakaat hujan, yang satunya batalkan sholat, kemudian yang satunya dan terus dua-duanya boleh nggak? Yang lanjut terus dapat berapa? Satu kesuk. Nah, yang ulang mahrotai dapat dua cerita semacam itu. Nah, di sini ada penjelasan di 107 itu ada penjelasan. Orang yang bertayamum karena tidak menemukan air, lantas ia melihat air, bukan dalam mengerjakan sholat seperti sebelum sempurna bacaan roh dari lafaz akbar atau sudah bersamaan lafaz tersebut. Menurut kaul muktamad kaul muktamad apa? Kaul muktamad itu dalil kaul yang bisa diambil sebagai landasan utama. Tamat ada kaul muktamad. Jadi kalau kaul muktamad itu kaul yang bisa diambil untuk berpegang aja. Yang dimaksud dengan waktu di atas bukanlah waktu yang ditentukan dalam syarat, tetapi waktu mengerjakan sholat. Apabila sholat bertayamum untuk membaca Al-Quran, kemudian di tengah-tengah bacaan ia melihat air, maka tayamumnya batal. Ini tayamum, ini niatnya baca Quran. Tayamum itu satu ya. Kalau niat baca Quran, tak boleh untuk sholat. Lagu itu tayamum itu. Tayamum sholat fardu, ya udah, tak boleh untuk sholat sunnah. Tayamum untuk sholat sunnah, sholat sunnah itu, jangan tak bisa tuh. Nah, sekali pakai, tak boleh tuh. Bahkan kalau sholat Jumat itu khutbah dengan sholatnya itu beda. Ya, khutbah khotib tayamum selesai tayamum lagi dia untuk sholatnya. Tidak bisa pakai itu dua fardu. Tayamum itu dua fardu. Sholat sunnah boleh, sunnah boleh. Nah ini kalau niatnya itu untuk baca Quran, ya untuk baca Quran saja ya, dalam kata itu. Nah, meskipun bacaan tersebut telah ditentukan batasnya karena tidak ada irtibat hubungan antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lain. Nah, wanita yang bersih dari darah haid kemudian bertayamum karena tidak menemukan air yang akan digunakan bersetubuh dengan suaminya, dia sudah bersih itu haidnya itu, tapi tidak ada air, sehingga dia sudah bersih. Padahal dalam fikih yang lain, istri itu sudah berhenti darahnya, itu sudah halal, walaupun dia belum mandi. Itu halal kalau dia suci, dia belum mandi. Tapi kita menjaga kebersihan, disunahkan untuk mandi. Lantas dia melihat air, maka tayamumnya adalah batal baginya. Haram menyerahkan dirinya kepada suami sebelum dia berhubungan suami istri, atau tengah berhubungan kemudian dia melihat air, batal, cabut mandi. Ya. Karena dia niat tayamum, niatnya ya sudah selesai datang bulan, ya tidak ada air. Jadi niat tayamumnya untuk apa? Melayani suami. Di tengah-tengah perjalanan istrinya melihat air, istrinya melihat air, dan suaminya mengiyakan, cabut mandi, lanjut setelah mandi. Jadi itu yang fikih begitu. Kalau kita Quran ada juga, ada Quran itu bukan hati, ya kan? Dan bagi suaminya wajib melepaskan persetubuhan, wajib. Apabila ia membenarkan berita yang dibawa oleh sang istri. Apabila yang melihat cuma suaminya dan bukan istrinya, maka baginya tidak wajib melepaskan persetubuhan.
suami nengok tidak ada, tak boleh lepaskan. Tapi kok istri yang nengok, karena istri yang apa namanya, yang berhadas itu istrinya yang melihat. Ngomong sama suaminya, ada bang, mau udah coba lepaskan. Kok mampu lah, kok tidak, ambil mantap yang lain, litoro tu syikri, ambil yang lain. Kalau istri itu melihat air terus, Ustaz, kalau dalam gelas, tapi kan ikan air juga. Hah? Maksudnya maksudnya lihat air itu air. Kayak hujan. Air yang bisa dipakai untuk bersuci. Aku hari ini. Oh, aku tuh minum kurang gitu. Air yang bisa untuk bersuci mandi. Berarti kok pas hujan gitu Ustaz. Hujan, otomatis kalau hujan. Atau itu dulu pasang. Dia tidak dengar pun tidak lihat pun tak masuk pasal bukan. Dia tidak lihat dengar hujan kan dengar ya, tidak lihat kan. Tapi kan dia tayakun meyakini itu air. Ini hujan ini. Tidak melihat tapi meyakini air. Tayakun itu batal. Pasangan handset. Melihat itu tidak harus dengan mata. Umumnya begitu berarti itu hujan secara umumnya. Sejelimet itu fikih bahas itu, ya, seperti itu. Quran mana seperti itu? Justru ini kan ulama-ulama itu mampu menggali isi kandungan Quran yang sedemikian jelimetnya itu diterjemahkan oleh ahli fikih. Luar biasa itu. Fan ra'ahu ba'da dukhulihi, jika ia melihat air setelah masuk dalam menjalankan sholat. Fan ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanat as-sholatuhu mimma la yasqutu. Ya kan? Dan adanya sholat termasuk sholat yang tidak bisa gugur fardunya dengan tayamum. La yasqutu farduha bit tayamum. Jika ia melihat air setelah masuk dalam menjalankan sholat dan adanya sholat tersebut sholat yang tidak bisa gugur fardunya dengan tayamum, sebagaimana tempat yang ia lakukan mengerjakan sholat. La yasqutu farduha bit tayamumi kasratu mukim batolat fi hali. Ini loh, kalau tayamumnya itu tayamum orang bukan musafir, orang yang mukim, ya, ketika sholat kok ada air batal. Tapi kalau musafir enggak, musafir ini orang yang mukim, sampai mukim tayamum di fakti rumah karena nggak ada air, ya kan? Maka begitu ada air batal sholatnya, batal tayamumnya. Tapi kalau musafir enggak, musafir tidak. Musafir kan apa? Adalah perjalanan yang perjalanan bisa dagang sendirilah, itu kan mencari apa kehidupan untuk keluarga itu hukumnya wajib fardu ain. Kerja itu fardu ain hukumnya, bagian itu. Jadi PNS itu fardu ain itu, bukan PNS-nya, kerjanya. Itu PNS itu fardu ain pula, bukan kerjanya itu fardu ain bukan itu. Swasta tuh fardu ain kerjanya, bukan bentuknya. Bukan bentuknya. PNS fardu ain berarti nyogok dia. Uang masuk pegawai kok nyogok itulah ternyata tidak ada Tuhan di hatinya, sudah nyata itu jelas. Oh dalil macam mana pun tidak dipakai dalil, udah pasti, udah apa nyogok itu sudah tidak ada Allah di dalam tubuhnya artinya. Nah, kosong rongkan. Jadi sama dengan kerja-kerja yang lain lah. Kalau udah pakai uang Rasul purtasi, sokok nyogok hukumnya neraka. Nah sekarang tergantung definisi sokok itu apa. Kalau masing-masing menafsirkan, cari kebenaran masing-masing kan. Namanya kebenaran. Ini begini, nyari aman, nyogok. Kalau hadiah nyogok bukan? Nyogok ya. Itu namanya gratifikasi. Gratifikasi itu sebenarnya sebelum terjadi eksekusi. Kenapa? Mempengaruhi
yang akan mengambil kebijakan. Kalau undang itu gagal bisa lagi hadiah namanya. Beda kan